Ya, kaitan Bapak Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah qaidil mujahidin fi sabilillah wa imamil muttaqin alladhina la yakhshawna illallah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, oge para pemuda, pemudi, akang teteh ya. Ikhwatul iman yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Ikhwatul iman, di antara sekian banyak anugerah kenikmatan Allah yang sangat besar, bahkan sangat-sangat bernilai yang kita rasakan dan kita nikmati pada saat ini adalah manakala kita masih bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus mengokohkan dan meneguhkan pondasi akidah, pilar-pilar tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita terus berkomitmen dalam ittiba, melaksanakan dan menjaga bahkan mengawal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pondasi keimanan ini, tauhidullah ini kemudian ditindaklanjuti dengan atau direalisasikan dengan keistiqomahan kita juga dalam menjaga amal ibadah kita, bahkan juga meningkatkan amal soleh kita, baik yang sifatnya hablum minallah maupun hablun minan nas ya. Amal soleh yang dimensinya sifatnya vertikal langsung ya, ibadah kita puncaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga amal soleh, berbagai amal-amal kebajikan yang secara syariat ya itu ada kaitan dengan dimensi horizontal sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia, apalagi sesama orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal beramal saleh Bapak Ibu, tentu kita bukan hanya fokus apalagi konsentrasi dalam memperbanyak sebanyak-banyak amal saja. Ketika di sisi lain kita kemudian malah abai dengan kualitas ya ataupun kuantiti dari amal-amal tersebut. Karena seyogianya
sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita seharusnya dalam hal meningkatkan kualitas atau meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dua-duanya sama-sama kita jaga, kita pelihara. Baik kuantitas secara kamiyah amal-amal tersebut, apalagi secara kualitas. Dan ini yang akan kita kaji pada kesempatan subuh kali ini. Kenapa demikian? Karena sangat penting Bapak Ibu. Saya nanti akan coba explore, saya akan coba gali betapa di antara umat Islam, mungkin di antaranya kita juga di dalamnya, terkadang terkecoh dengan hal ini. Bahkan para ulama menyebutnya bagian daripada amradul a'malis shalihat, virus-virus yang bisa merusak kualitas amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada surat At-Takatsur, ini surat ke-103 ke-102 dan masih kategori surat Makkiyah, diturunkan diterima oleh Rasulullah SAW pasca hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ya, sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Ikhwatul iman rahimakumullah, ayat ini saya yakin sudah sangat familiar Bapak Ibu dan yakin ini sudah dihafal oleh semuanya karena boleh jadi ini salah satu di antara ayat-ayat favorit Bapak Ibu ayat yang sangat disenangi. Namun ada kajian yang sangat menarik. Saya pun ini dapat inspirasi dari guru saya, Fadilatul Syekh Dr. Amr Rafiq Shalih ketika mentadaburi ayat ini, karena ada satu segmen, ada satu bagian dari interpretasi atau tafsir ayat ini yang sangat unik dan baru. Saya menyebutnya sebagai kajian yang up to date lah untuk hari ini. Di awal ayat Allah nyatakan alhaakumut takatsur. Alhaakum alha ini fi'il madi wajan af'ala. Maknanya adalah ay ashghalakum atau syaghalakum. Kalian terlalaikan, kalian terabaikan, sama seperti hanya di surat Al-Munafiqun tadi saya baca dalam sholat subuh rakaat kedua Bapak Ibu itu satu akar kata satu akar kata verbnya la tulhikum, asalnya la tulhi fil amr dibuang, harful illah ya di akhir. La tulhikum, jangan sampai kalian dilalaikan ulah kapang palerkeun. Kumaha kitu nya sarsepuh mah. Jangan sampai kalian dilalaikan oleh harta dan anak-anak kalian. Makanya makna ayat ini tadi alhaakum ay syaghalakum ayyuhan nas at-tasabuq fi jam'il amwal wat tafakhur bi kathratil amwali wal aulad. Ini dalam tafsir Al-Wajiz
Syekh Dr. Wabah Az-Zuhaili. Artinya Bapak Ibu, syaghalakum ayyuhan nas, kalian sudah dibuat sibuk. Ya, disibukkan dengan apa? Wahai manusia, at-tasabuq fi jam'il mal. At-tasabuq teh sami jeung musabaqah Bapak Ibu ya, fastabiqul khairat. Ya, non tasabuq teh ya berlomba-lomba ya, palomba-lomba berkompetisi dalam hal apa? Fi jam'il mal, dalam mengumpulkan harta. Wat tafakhur, oge berlomba-lomba dalam bentuk apa? Tafakhur. Ada kalimat fakhur ya, la yafkhar. Artinya apa? Itu bersombong ya, berbangga-bangga. Dua hal ini adalah penyakit yang menggerogoti sebagian umat manusia, bahkan sebagian besar, yaitu adalah at-takatsur dan at-tafakhur. Konteks ayat ini sebetulnya sangat relevan maknanya dengan surat lain dalam beberapa surat tentunya. Salah satunya Bapak Ibu bisa dicek di surat Al-Hadid ayat 20. Ketika Allah menjelaskan tentang hakikat dunia, ya. Sebelah kiri kalau di mushaf baris ketiga atau baris keempat, ya. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini, ya, hakikat dunia itu, kata Allah gimana? La'ibun, ngan saukur, main-main, ya, hehereyan, walahwun dan kesia-siaan, wazinah, oge papai sekedar hiasan, aksesoris semata, watafakhurun bainakum. Hati-hati Bapak Ibu, memang karakter harta itu, apalagi ketika bapak-bapak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, punya rumah yang mewah, begitu ya, kendaraan yang megah, komo istri berlimpah, gitu ya. Setuju Pak Muslim? Tapi ada malototna. Dan ini sifatnya gimana Bapak Ibu? Tadi, apalagi dengan diberikan semua fasilitas itu, cenderung apa? Tafakhur. Ya, emang karakter dunia seperti itu membuat kita kalau tidak hati-hati tadi, tafakhur. Sudah berikan semua fasilitas dan aset seperti itu, menimbulkan tafakhur. Tafakhur itu tina fakhur, ya. Sami jeung kibar, sombong, takabur, merasa diri lebih, ya, dari yang lain. Dan penyakit kedua tadi kata Allah, wa takatsurun fil amwal. Ya, dan berbanyak-banyakan tadi, paloba-loba, dina ngumpulkeun harta. Selanjutnya saya sampaikan dulu terjemah ayat tadi. Hatta zurtumul maqabir. Ya, hati-hati Bapak Ibu, karakter manusia itu tadi terus berambisi ingin tafakhur, takatsur fil amwali wal aulad, tidak akan berhenti kalau tidak direm. Ya. Obsesi dan ambisinya untuk menghimpun dunia akan terus nanti ngebebela, bergelora begitu. Hingga kalian zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke alam kubur. Ya, maksudnya adalah hatta ya'tiyakumul maut, hingga suatu ketika esok atau lusa ajal menjemput kalian, itu ya, kematian menjemput kalian saat kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, siap maupun tidak siap, untuk menghembuskan nafas terakhir menuju liang maqabir, ya, liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan seperti itu kata Allah. Kalla rad'un akhar law 'alimtum ilman yaqinan aqibat at-tafakhur mashtaghaltum bih, gitu ya. Jangan seperti itu kata Allah dalam tafsirnya ini.
jika kalian mengetahui dengan pengetahuan ilman yakin yang yakin tentang akibat tafakhur, bahaya akibat dari sifat tafakhur yang dengannya kalian disibukkan mashtaghaltum bih, ya. Saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Kalian nanti akan mengetahuinya. Ada kata-kata saufa. Dia saufa itu litasrif. Jadi ada jeda, ada masa. Besok atau lusa, mungkin minggu depan, tahun depan, baru kalian nanti tersadar dan terhenyak, ya. Ketika harta yang dikumpulkan, anak-anak yang dibanggakan, bahkan juga seterusnya. Sebenarnya dalam tafsirnya tidak hanya harta maupun anak-anak, Bapak Ibu, ya, wa ghairuha mimma ashghalakum bih, apapun lah, ya, segala hal, hobi murem, ya, hobi karesep gitu, ya, hingga jabatan, tahta, harta, wanita, kuota, nanti Toyota hingga onta begitu, ya. Ashghalakum bih, membuat kalian sibuk dan lalai dengannya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tidak akan membahas keseluruhan dari 8 ayat surat At-Takatsur ini. Satu ayat saja saya coba akan bongkar, ya. Tentang ini, sekali lagi Bapak Ibu, virus penyakit dunia, apapun yang namanya dunia. Tentu tidak hanya harta dan anak-anak. Memang dalam konteks ayat, kalau dikomparasikan, dibandingkan dengan surat lain, diantaranya tadi surat Al-Hadid, dan nanti di surat Az-Zumar, hampir sama maknanya. Juga surat Ibrahim, ya, Oget At-Taghabun, ya, Al-Munafiqun, sama. Secara umum memang dalam beberapa ayat Allah menyebutkan jangan sampai kita dibuat lalai, terpesona dengan dua hal ini yang paling berbahaya. Amwal dan aulad, harta dan anak-anak. Tapi saya katakan tadi yang namanya at-takatsur itu dalam segala hal. Termasuk at-takatsur dalam beramal ibadah. Maksudnya gimana? Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini mengungkapkan tentang karakteristik manusia. Di antara sifat dan tabiat dasar umat manusia kita yang tadi memang senang at-tasabuk, paloba-loba. Apalagi ini memang dilandasi dengan sikap hasud. Menghasut teh iri, dengki. Rumusna naon? Sarpun guru agim gitu, ya. Hasud teh kan SMS lah intinya mah. Susah melihat senang, senang melihat susah. Ya. Anu menang jabatan, anu menang bonus, menang tunjangan harta yang berlebih, tatangga, sabelah, batur, rekan kerja, tapi nu panas tiris kurang gitu Pak Haji, ya. Ningali tetangga pas datang mobil, karena mobil lebak gitunya, nyanak motor NMAX all new terbaru tahun 2002, hiji meninggal gitu, diturunkan ngalamun colohok, ya. Ngawitan demam, liur kana sirah, stres Pak, panas tiris, dugi ka ngabrik-brik. Kan aya jami model gitu, Pak. Ya, apalagi kalau dilandasi seperti ini, orang lain yang dapat kesenangan, kita yang susah. Maka berikutnya setelah tadi ada hasad, keluar nih karakter dasarnya apa? At-tasabuk. Orang oge bisa saukur kitu mah. Obat cara gitu, ya. Maka orang yang tidak beriman melakukan berbagai cara untuk meraih semua itu, ya, tanpa dia sadar. Dia sudah tadi ashghalakum alhaakum, ya, dibuat sibuk, dibuat lalai dengan harta tersebut. Dengan obsesi dan ambisi yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya titik tekankan dari kalimat takatsur, Bapak Ibu. Stressingnya kalimat apa? At-takatsur. Takatsur itu wajan tafa'ala. Tina katsura yaktsuru katsratan. Secara bahasa mah etimologi, Pak, lugatan hartosna loba gitu, ya. Cuman digunakan wazan ditambah ta, fa dan alif di tengahnya. Tadi nasulasi mujarrad jadi sudasi.
Tafa'ala sama dengan taqatala, taba'ada, takatsara, yatakatsaru, takatsuran. Ya, ilmu tasrif gitulah. Ya. Ilmu sorof Pak Sami ya, fil madi, fil mudhari, masdar gitu ya, sehingga dahdara yudahdiru dahdiran. Ya tabazanaun di mana? Bapak Ibu tadi kembali takatsara takatsuran, artinya paloba-loba. Nah, ini yang menarik yang disampaikan, saya mengutip ini kajian seorang ustadz hafidhul Quran, penulis buku yang sudah sangat banyak, Syekh Ustadz Anur Rafiq Saleh. Dia menyitir tentang bahaya karakter manusia yang lebih memprioritaskan tadi kuantitas. Ya kan, kathroh Pak, loba alias kuantitas, tapi di sisi lain abai dengan kualitas. Di bab harta, maksudnya gimana? Lebih mendahulukan kuantitas daripada kualitas. Ya, gitu ya. Dengan berbagai cara, sabiak dengkak, istilahnya naon ti isuk-isuk jedur dugika sore jedor nepika peting jedir gitu. Nah, yang harta tadi amwal ya, hingga kita lupa dengan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terutama tadi anu diri dahulukan at-takatsur, paloba-loba. Bukan kualitasnya. Apa kualitas? Eta carana halal henteu? Berkah henteu? Jadi ya. Kan sudah sering disampaikan indikator keberkahan harta yang kita cari, yang kita mencari kasab dengannya, menunaikan kewajiban nafkah karenanya, sesuatu itu bisa berkah ketika apa yang Allah berikan kepada kita tadi berupa harta, jabatan, pekerjaan dan sebagainya, itu yaziduka fi taatillah, menambah diri kita untuk lebih taat kepada Allah. Jadi energi positif untuk menambah ketaatan kepada Allah. Orang mengumpulkan harta secara kuantitas, oke, loba ya, bro dijuru bro dipantau, ngalayah di imah babah begitu ya. Tetapi apa? Kualitasnya tidak ada, sisi kehalalannya diragukan, apalagi keberkahannya. Komode lamun terkontaminasi, dicampuri dengan hal-hal yang haram, riba misalnya, yang paling besar ini ya, ada unsur-unsur riba. Punten Bapak Ibu ya, 3 minggu atau ya kurang lebih lah 3 minggu yang lalu, saya ngobrol dengan seorang pengusaha sukses lah di Garut ya. Tidak akan saya sebut nama perusahaan dan orangnya, bisa kenal Pak ya. Ngobrol gitu ya sambil beliau konsul dan minta arahan dalam rangka ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama nanti disibukkan dengan haliah dunia begitu Pak. Ketika orang lain di masa pandemi seperti ini ya, COVID-19 banyak yang hancur, bahkan gulung tikar hingga fairit, bangkrut dina usaha, beliau malah naik Pak asetnya. Nah, emang pintar bisnisnya Pak ya. Udah ngebaca di awal musim corona teh, udah dia cari relasi penyediaan APD Pak. Ya, waktu untung kumaha Pak. Ya, keperluan masker terutama, beliau sempat memproduksi masker. Bukan dia yang buat Pak, cari pengrajin gitu, pengusaha di Bandung, di Tangerang, Banten bahkan. Ya, beberapa relasi beliau, dia nggak modalan gitu. Ya, sempat dalam 1 hari itu memproduksi lebih dari 10.000 masker, bahkan kesini sampai ratusan ribu. Can maskernya, can baju hazmatnya Pak, wah can berbagai termasuk facial dan sebagainya. Bayangkan, selama corona dia bilang Pak, sejak terutama di pertengahan 2020, omset per bulan itu sampai 1,3 miliar per bulannya Pak, kebayang ya. Tapi apa yang jadi masalah, ternyata betul ya, banyaknya harta, meningkatnya omset ya, termasuk laba dan margin dalam bisnis, itu tidak menjamin kebahagiaan, tidak menjamin ketenangan, apalagi keberkahan harta.
Di balik semua itu, oke, omsetnya miliaran, begitu ya. Ternyata dia per bulan punya beban harus bayar hutang ke bank, Pak, dari pinjaman. Ternyata modalnya tadi modal yang menyediakan ya bahan-bahan untuk APD itu ya dari bank, Pak. Ya, sejak 2020 sampai sekarang per bulannya dia harus bayar cicilan ke bank 600, saya angkanya ingat 657 juta rupiah. Tadi kebayang per bulan kudu bayar hutang 650 juta Pak Budi. Oke, omset besar tapi geningan diganggoyong ku hutang, Pak. Tenang tuh, Pak. Sahanu tenang, Pak. Tiap penting mikiran ya per tanggal sekian kudu aya duit 600 juta lebih. Naudzubillah. Mending penghasilan 50 juta begitu boga hutang banyak. Terus mending penghasilan 50 juta tuh aya beban hutang ke bank kemanapun raos gitu, Pak. Pengpamong, Pak, mending gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, tadi dalam urusan harta kita harus hati-hati. Kuantitas dalam hal menghimpun harta ketika kemudian ya diragukan kehalalannya, keberkahannya, termasuk bersihnya dari riba, ini pun harus menjadi perhatian kita. Termasuk at-takatsur dalam hal tadi al-aulad. Kalau loba budak, silahkan juga Rasulullah menganjurkan. Tapi ingat, dalam beberapa ayat juga di surat At-Taghabun, surat Al-Munafiqun, anak itu bisa jadi nikmat tapi juga hati-hati, ada dua karakter anak yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Kalau tidak fitnah, adu. Ya, kalau tidak menjadi fitnah, ya, fitnah bagi orang tua juga bisa menjadi musuh. Orang begitu bangga ketika punya anak, ya, dari beberapa bibit komok begitu ya, tapi tidak dipikirkan kualitasnya. Apa kualitasnya, Pak? Tadi, misalkan dalam hal tarbiyah, cara ngadidik anak siga kumaha, ya, cara memberikan visi dan misi kehidupan sebagai seorang muslim kepada anak kita seperti apa, cara menanamkan keteladanan uswatun hasanah yang baik itu seperti apa. Punten Bapak Ibu, ya, saya banyak juga mendapatkan kisah atau juga cerita ya beberapa orang yang konsul dan dia dibuat stres, ya, bahkan riuh hirup nate ku alatan masalah budak. Naudzubillah min dzalik, Pak. Ya, saya ini lagi cerita juga, ya, ini beberapa bulan yang lalu, saya ingat di awal tahun 2020 masih di masa pandemi, ya, ada seorang ibu yang menangis habis saya ngisi pengajian di Darul Fityan, ya, di Masjid Ciatel itu, Gor depan Dishub. Ada ibu-ibu setelah pengajian, ya, jam 5:15 sore-sore datang, dan kebetulan waktu itu saya membahas tadi, Pak, ya, surat Al-Munafiqun di ayat terakhir, 3 ayat terakhir, ayat 12. Dan dia datang sekonyong-konyong bersama adiknya, sesama perempuan, dan minta arahan terkait dengan ujian yang dia dapatkan. Terutama memang dia merasa malah cenderung menyalahkan suami karena sibuk dengan urusan pekerjaan, kadang lembur gitu ya. Memang tidak LDR tiap hari pulang, tapi kadang pulangnya nggak jelas. Kadang jam ya habis maghrib, mungkin malam hingga larut. Hingga komunikasi dengan anak pun itu terabaikan. Padahal sudah pernah saya jelaskan Bapak Ibu. Mungkin juga sini pernah saya jelaskan bahwa sebetulnya pemegang kunci untuk keberhasilan komunikasi antara dalam keluarga itu bukan ibu sebetulnya, ayah yang paling bertanggung jawab. Buktinya dalam penelitian yang pernah saya ungkap oleh seorang mahasiswi, ya, dalam tesis magisternya mengungkap tentang konsep komunikasi orang tua dengan anak di dalam Al-Quran, kan, dari 17 tema, bukan 17 ayat, kadang dalam satu tema bisa beberapa ayat. 17 tema komunikasi orang tua dengan anak, 14 ada yang paling dominan adalah bapak, 2 ibunya, ya, artinya 2 komunikasi antara ibu dengan anak.
Yang 14 itu banyak komunikasi seperti Nabi Yusuf, Nabi Yakub dengan Yusuf gitu ya, Ibrahim dengan anaknya Ishak dan Ismail dan seluruh keturunannya, pun juga Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, Luqmanul Hakim, dan masih banyak lagi. Ternyata masalahnya, saya temukan masalahnya komunikasi. Kenapa dia curhat ketika, mohon maaf Pak ya, ceritanya begitu, berat-beratnya gitu. Di antara 4 anaknya, 3 semua bermasalah. Ini di dunia sudah dibuktikan oleh Allah. Punten. Yang kedua, perempuan katanya married by accident Pak. Hamil sebelum nikah. Anak yang pertama saya ingat ceritanya itu tersandung kasus narkoba. Dan anak yang ketiga juga hampir mirip lah seperti itu, ke bawah kakaknya yang pertama laki-laki. Bapak Ibu, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti itu. Ya, punya anak banyak, alhamdulillah harus disyukuri, tapi hati-hati. Semua harus dipertanggungjawabkan. Kita hanya fokus kepada jumlah, kamiyah, tetapi abai dengan kaifiyah, tadi kualitas. Termasuk catatan Syekh Abdul Rafiq Saleh, at-takatsur juga, tadi konsep pemikiran orang yang ingin tadi berbanyak-banyakan, paloba-loba, ini pun ternyata juga harus hati-hati, bisa memafar atau terpapar orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh, ahli ibadah, ahli zikir, tadi ahli beramal soleh, bisa jadi juga terpapar dengan virus at-takatsur ini. Seperti disampaikan dalam hadis, saya sampaikan satu hadis, lupa tadi belum diungkapkan. Nah ini menarik Bapak Ibu. Akhraja Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Ini diriwayatkan banyak rawi hadis, Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, an Abdullah bin Asy-Syukhair. Abdullah bin Sukhair qala intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya membacakan beberapa ayat kepada Rasulullah hingga sampai kepada, itu maksudnya ya, sampai kepada ayat alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Yaqulu, Rasulullah kemudian bersabda, Yaqulu ibnu Adam, Rasulullah menyampaikan bahwa seorang anak Adam, ya manusia, berkata, menyatakan ungkapannya, mali, hartaku, ya. Ini ungkapan bahwa dia begitu sangat ambisius dengan urusan harta duniawi, mali. Hingga Rasul mengatakan, wahallaka min malika. Lihat Bapak Ibu, wahallaka min malika illa ma akalta fa afnaita, aw labista fa ablaita, aw tasaddaqta fa abqait. Hati-hati dengan engkau bersama hartamu, kata Rasulullah. Ya, sesungguhnya apa yang tidak ada yang kau makan, illa ma akalta fa afnait. Apapun yang kau makan, apapun yang kamu konsumsi, pasti ujung-ujungnya akan habis, fana, Bapak Ibu. Terus Bapak anu dituang, nanwai anu dituang dileut Pak, katuangan kaleutan gitu ya. Kan ujung-ujungnya tetap Pak jadi sesuatu yang kotor. Betul? Sok Bapak pada meser sama mahal-mahalna konsumsi. Umat tiap malam minggu misalkan ngajakin jalan-jalan ke kota milari Pizza Hut gitu ya, burger atau naon Bu, seblak dan sebagainya gitu ya. Iya. Sampai saya kaget gitu. Ada seblak itu di Jakarta. Saya lihat di acara kuliner gitu. Seblak tapi harganya 125.000. Bukan naon bahanna teh. Kan aya nu araraneh Pak barang tuang teh. Leres teh. Termasuk kopi dah. Kan aya kopi anu ditaburi dengan serpih-serpih emas nah gitu nya. Di mana tuh Pak? Di Itali gitu. Sampai harganya teh ribuan dolar. Puluhan juta gitu kan. Barang teu kaharti Pak. Micenan duit teh gitu. Kan aya nu karar itu Pak, ya. Hati-hati dengan harta. Kesimpulannya gini Pak, apa yang kau makan itu jadi kotoran gitu aja deh. Termasuk yang kita minum, ya. Mau kopi, mau jus, ya, janda usia sekolah. Termasuk apa Pak?
taitea ini lagi tren gitu ya, boba dan sebagainya. Ujungnya tetap jadi kotoran. Dan harta yang kau simpan, kalaupun kita simpan, kita pendam ya, ditimbun, tetap akan ditinggalkan. Ujungnya jadi warisan, diperebutkan ku batur, menang hese puluhan tahun, ngumpulkan rizki tadi tanpa memperhatikan kualitas, aset di mana-mana, pas giliran paeh teka bawah hiji-hiji acan. Punten Pak, teka bawah hiji-hiji acan. Padahal kan banyak cara kita bisa membawa mobil kita, ya, membawa rumah kita, membawa tanah kita, aset dimanapun bisa dibawa ke alam kubur, bisa dibawa ke akhirat. Caranya apa? Ini Pak, pilihan yang ketiga, autasoddaqta kata Rasulullah, atau ketika hartamu kau sedekahkan, hei ahli ibadah, fabqaita, maka kamu akan mengekalkan harta itu. Artinya akan kita dapatkan nanti hasilnya, keuntungannya di akhirat. Kembali kepada poin yang tadi saya ingin sampaikan Pak, dalam urusan ibadah saja kita juga harus hati-hati dengan penyakit at-takatsur ini. Ada orang yang lebih memprioritaskan tadi Pak jumlah, kuantitas dzikir, kuantitas sholat misalkan, kuantitas puasa ya, tapi lalai tadi asyghalakum dengan kualitas. Maksudnya kayak gimana? Silakan Bapak Ibu baca dalam kitab Talbisu Iblis Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Karena di antara objek targetan iblis dalam menyesatkan umat manusia, ternyata di antara mereka adalah targetnya para ulama dan ahli ibadah. Ketika memberikan contoh tata cara ibadah yang tidak memperhatikan kualitas. Maksudnya kualitas gimana? Kan cuma dua kualitas ibadah tuh. Ikhlas jeung ittiba'u sunnah, itulah intinya mah. Ikhlas dan ikuti sunnah. Ini lagi-lagi masalah kualitas Bapak Ibu. Satu minggu yang lalu, ini lagi cerita Pak, saya ingat gitu dari beberapa dialog. Ketika saya sedang jogging Pak, ya, Riyadhah, sport di Kerkop. Ya, kia-kia alhamdulillah pendek karirnya. Pendek-pendek tapi kekar Pak, lompat di mana di Kerkop biasa 10 putaran lah ya. Kiat Pak alhamdulillah ya. Nya anu saputaran lari da sahih Pak, anu salapan mah jalan we gitu. Jujur Pak bisi ngabayangkeun, wah kuatan si Ustad bari mawa pelampung gitu ya. 10 putaran. Sebenarnya mah jalan Pak, jalan cepat lah dia untuk tes kebugaran oge, ketahanan. Dan solusi orang malain masalah paloba-loba Pak cepet-cepet Pak, ketahanan ya. Ya, imunitas. Tanpa sengaja ketika saya jogging begitu, saya ketemu dengan pasang suami istri. Saya pun sedikit kaget, ya sekaligus bahagia karena sudah entah belasan tahun tidak ketemu, sahabat lama begitu. Terakhir saya tahu suaminya itu sakit, sempat stroke, bahkan mohon maaf ada gangguan kejiwaan, sering kesurupan lah gitu ya. Pas pernah tuh, oh masya Allah Ustaz Damang, alhamdulillah Kang Samolina. Kata istrinya, kamu nawa Ustaz meni abis tepang panglingnya, loh meni pangling montok nama gitu Pak, nyebatkan montok kesan nega gitu. Ya singkat cariosna ngobrol-ngobrol, ya, alhamdulillah Akang Damangnya sehat, alhamdulillah Pak Ustaz gitu ya. Dan beliau pebisnis Pak, punya showroom lah, showroom di 3 titik begitu, juga punya jongkok di pasar, beberapa jongkok, sukses sebetulnya, cuman sempat hampir 2 tahun sakit ya, datang ke Fulan, datang ke Inu ya, aya bejati dia selalu banget Pak alternatif gitu ya, ke Uskun, Ustad Dukun. Ini kan dikasih amalan-amalan ini karena ganti-ganti Ustad Dukun ya, dia punya khodam, punya jin yang berbeda-beda, jadi perebut jin gitu, perebut orderan Pak, objekan. Nah cuman yang menarik apa, ana mah kumaha Damang alhamdulillah Pak Ustaz cenanya disyariatan we si Akang teh. Nah, dugi kaina tos bade genep sasi itu rutin pribadi saya nyumpingkeun ayahnya lah ayah Pak Ustad ajengan sareng santrina 20 jalmi tiap malam Salasa sareng malam Jumat kara rompok. Oh, saya atuh teh jange ngaos mah. Kumaha gitu nyasna kuna tiap malam Jumat malam Salasa ngahajang ngariung pribados ke sami ngiring ngaoskeun surat Yasin 40 hiji kali ewang.
Jadi makanya tiba pada maghrib Pak dugi ke jam 10 wengi seorang teh gitu mau surat Yasin 40 hiji ya. Saya tidak akan mengkritisi masalah membaca surat Yasinnya Pak. Dan surat Yasin punya fadilah, punya keistimewaan yang sangat luar biasa ya. Dan pernah saya bahas awal surat Yasin turunkan menjelang Rasulullah mau berangkat hijrah. Kaitannya dengan hijrah dan jihad surat Yasin itu. Nggak ada kaitan-kaitan dengan masalah klinis, apalagi magic, perjurigan, nggak ada. Cuma saya tanya, Ibu, kenapa harus 41 kali teh? Bukan Ibu ya. Sambil calik Pak, atau istirahat lah sambil ngalewet teh gitu ya. Di sisi tempat parkir. Aduh, kapokna Master Pak Ustadz 40 hiji kali wes, nah gitu. Oh, jadi jawabannya duka. Terus yang kedua, kenapa harus malam Jumat dan malam Selasa gitu? Lagi-lagi jawabannya ada gitu ya Pak Ustadzna. Ya kan itu taklid Pak Sadena. Ibu penasaran jadi hari Ibu kan terus tahun-tahun mungkin seratusan ribuan kali ngau surat Yasin. Ibu uningat tuh sadarekna Yasin. Nah kan kalau dikasih pertanyaan yang berat-berat pada bingung Pak. Kamu nyarikan dari ilmunya dah tukang dagang lah. Kamu diteruskan tafsir maknana bingung Pak. Pribadi harus simple Pak. Ibu Bapak uningat sadarekna Yasin gitu. Cok ibu-ibu yang di sini tahu nggak saudaranya surat Yasin? Ya maksudnya saudara yang terdekat Pak, sebelah kanan dan kiri. Sebelum Yasin dan setelah surat Yasin Pak. Eta ditaruh gitu bingung oge. Maksudnya kumaha Ustaz? Ibu uningat nya sebelum Yasin sang satu Yasin sok diaos oge tara. Anu tos na eta we Yasin abi mas na gitu. Ya kan Bapak bingung oge ya. Puluhan tahun kadang orang ngawas surat Yasin, surat Tabarak, surat Al-Mulk, Al-Waqiah dan sebagainya. Ya, yang dikhawatirkan tadi kualitasnya tidak dipikirkan. Apa kualitas? Kan kita diwajibkan tidak hanya tilawah. Kewajiban kita kepada Al-Qur'an itu ya tilawah, ya hifdzan, menghafalnya, memahami dan mentadaburinya. Puncaknya adalah pengamalan. Ini bagaimana bisa paham inti surat Yasin? Artinya aja tidak paham. Kan sebelum Yasin ada surat Saba, surat Fatir, setelah Yasin ada surat As-Saffat dan seterusnya. 113 surat selain Yasin kadang diabaikan. Jadi kualitas itu apa? Baca seluruh Al-Quran. Ya karena semua Al-Quran itu mukjizat. Allah tidak memisah-misahkan. Semua surat dalam Al-Quran itu mengandung mukjizat karena dia merupakan kalamullah al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Baik, ini dalam hal lagi Pak masalah tata cara ibadah gitu. Dan para ulama menegaskan termasuk tadi Ibnu Qayyim al-Jauzi penyakit yang banyak memafar atau terpapar dengannya para ahli ibadah ini Pak. Mohon maaf terkadang lebih fokus kepada kamiyah banyaknya. Abi matos ngawas surat eta ribuan kali terus ngamalkeun dzikir eta bahkan ribuan kali gitu ya atau puluhan ribu kali tapi abai dengan kewajiban-kewajiban dari amalan tersebut. Ini ahli ibadah bahkan ahli dakwah demi Allah Bapak Ibu. Ada seorang ibu-ibu dia pun juga sebenarnya ustadzah yang curhat. Ya saya jadi tempat curhat Pak. Sigana peperihan baren bade curhat ka mamah dedeh di TV hese jadi somping ka papah dedeh gitu. Jadi ada seorang ustadzah Bu yang cerita tentang suaminya. Punten, suami seorang ustaz, seorang mubalik, bukan hanya di tingkat kecamatan atau juga Garut sampai ke luar Garut lah, ke Padalarang, ke Cikalong, Tasik, Sumedang gitu ya. Ini lagi-lagi masalah penyakit takatsur. Menurut saya penyakit takatsur ini Pak. Kenapa? Beliau cerita, Pak Ustaz ada kumaha gitu ya. Ketika saya menjelaskan tentang bahagiakan hidupmu dengan Al-Quran. Sakit itu judulnya deh. Bahagiakan hidupmu dengan Al-Quran. Lagi-lagi beliau datang, seorang ibu muda usia 45 atau 46 tahunan lah, masih di bawah 50, menceritakan suaminya seorang penceramah, kayak ustaz juga lah sama gitu. Tapi sejak saya menikah, sampai saat ini putra saya 8, putranya 8, ya di satu bibit Pak. Sang Pak Ustadz memang kantos punten, ya betul punten kantos ngawayuh ya, sareng-sareng buah batu gitu.
Bandung. Karena ada jadwal ke Buah Batu, ke Bandung, jadi nggak ketahuan. Justru saya yang pertama tahu tentang beliau punya istri di Bandung. Ya, singkat cerita Pak, dia menceritakan apa? Habis sedih Ustaz, gitunya. Satu sisi saya bangga ya, suami saya juga diterima banyak umat, masyarakat di mana-mana. Tapi sejak saya menikah tadi, gitu, sampai sekarang anak 8, walau entah berapa puluh tahun atau belas, mungkin di atas 20 tahun usia pernikahannya Pak ya. Karena yang paling besar sudah punya anak 1, jadi sudah punya cucu ya. Usia beliau belum 50. Sejak saya menikah sampai sekarang belum pernah saya melihat beliau membaca Al-Quran. Can pernah dengan mushaf sekali begitu. Emang atau bu kenapa diantar pun ada dasarnya sekarang debat kenam sana gitu. Beliau kita soalnya kau tamian tila serius Pak, ini ungkapan seorang istri. Padahal beliau suaminya adalah penceramah kemana-mana dan sebagainya. Kok biasa gitu bu? Dak katingana Pak Ustaz sudah memang mantana langkung mutamikan padikiran ya, padikiran. Karena memang saya tahu beliau adalah salah satu anggota thariqat ya, tarekat tertentu begitu. Jadi ada dikir-dikir yang dibaca setiap pada subuh, ada namanya tidak akan saya sebutkan Pak, bila ada kaitan dengan tarekat tertentu gitu ya, dan saya paham ya, sekian ribu kali beberapa ini gitu ya. Ada yang dibaca setelah duha sekian ribu kali, ada yang dibaca setelah sore dan seperti itu. Dan ketika dikir-dikir tersebut abai ataupun hilap teka laksanakan, teka cumponan, itu sampai kedah di kodoan. Jadi statusnya hampir seperti sholat. Serius Pak. Kan kalau kita orang awam pun tanpa ya, orang sehebat apapun, zikir, aurat apapun pun tanpa Bapak Ibu, jelas kata Rasulullah, afdhalul dzikri tilawatul Quran. Ya, zikir yang paling utama itu apa? Tilawah Quran. Hapunten Pak. Punten ya. Ini Bu, keluar dari masalah ikhtilaf. Enggak ada ikhtilaf, makna tinggal. Ya, kitabnya Imam Al-Muwatta Imam Malik, kitabnya Al-Ummah dan Ar-Risalah Imam Syafi'i. Ya, kitab-kitab Imam Al-Hanaf, Hambali dan sebagainya sama. Tidak ada yang ikhtilaf dalam masalah ini. Ini amr muttafaq alaih, disepakati oleh semua ulama. Dzikir yang paling utama adalah apa? Tilawah Al-Qur'an. Punten Bapak Ibu ngagugulung padikiran-padikiran, apalagi ya tadi yang tidak jelas sumbernya dari Rasulullah. Ya, dengan pantrangan-pantrangan tertentu, dengan keutamaan-keutamaan tertentu yang tidak jelas juga riwayatnya. Satu sisi bahayanya adalah mengabaikan amalan yang paling utama secara kualitas. Tadi apa? Tilawah Al-Quran. Terakhir Bapak Ibu closingnya, sudah menjelang syuruk ya. Jadi penyakit takatsur ini lagi-lagi, jadi dalam Al-Quran, dalam hadis, bicara tentang kualitas, kuantitas, dua-duanya penting. Saya tidak mengabaikan tentang kuantitas, Pak. Kuantitas dalam jumlah banyak juga penting. Tapi kualitas itu lebih penting. Dua eduka langkung, Pak. Dalina manga tinggal surat Tabarok lah, punten. Ya, mau pengemut, Pak. Dalina surat Tabarok ayat 2, kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gimana ayatnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum, Allah ingin menguji kalian semua. Surat Al-Mulk Tabarak ayat 2. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala. Mengapa? Tinggal kalimatnya bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang ahsanu amala, yang paling ahsan, paling the best amalnya. Lagi-lagi bicara apa? Kualitas. Ada satu ceramah tentang judul ini ya. Saya juga ini dapat inspirasi dari Ustaz Abdul Somad UAS, Pak, tentang pentingnya pemahaman ahsanu amala. Kenapa ahsan bukan aktsar? Juga dalam surat Az-Zumar misalnya, dalam berkata-kata, berucap hingga beramal soleh, lagi-lagi lihat ayatnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang paling baik, lihat. Tidak ada yang paling baik dari sekedar ucapan yang
Isinya adalah da'a ilallah, ya, menyuruh kepada Allah. Dan yang paling baik dalam amila salihah, dalam beramal soleh. Kalimatnya lihat awal ayatnya, Pak. Punten, kalimatnya bukan wa man aktsaru qaulan sanes, Pak. Tapi wa man ahsanu qaulan. Kahartos, Pak. Kalimatnya adalah wa man ahsanu qaulan, yang paling the best. Anu paling sae, alias lagi-lagi masalah kualitas. Terakhir Bapak Ibu, terakhir. Ketika Rasul menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, bagi Bapak yang punya cita-cita, harapan ingin panjang usia tapi berkah, ya, Rasul mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Gitu ya. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu siapa kata Rasulullah, Pak? Sebaik-baik manusia siapa? Man tala umruhu, orang yang panjang usianya. Masya Allah ya Pak Haji, ya Ibu, Ma, Aki, nu yuswa 60, 70, anugerah itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kamu yuswana atas kelangkungan standar Rasulullah 63 ke atas, bonusnya luar biasa, ya. Alhamdulillah. Tapi ujungnya jangan berhenti di panjang usia. Belum selesai hadisnya. Yang paling baik orang yang panjang usianya. Berikutnya apa? Wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Karena Pak, lagi-lagi bicara tentang apa nih? Kualitas. Dan berbicara juga tentang kondisi umat hari ini yang pernah diprediksi oleh Rasulullah, apalagi di masa akhir zaman ini, ya. Ketika Rasul mewanti-wanti kepada kita akan tiba masanya kita dikerubuti oleh bangsa-bangsa. Yushiku an tada'a alaikumul ummam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Dr. Yusuf Qaradawi memberikan komentar tentang hadis ini. Di masa sekarang bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan umat Islam ini disebut oleh beliau dengan segitiga iblis dalam kitab Ummatuna Bainal Qarnain. Apa? Pertama adalah sekularisme ilmiah termasuk dalamnya liberal. Yang kedua adalah syuhyuniyah atau zionisme Yahudi, dan yang ketiga adalah asyuyu'iyah dalam bahasa Arab atau komunisme PKI. Ya, sekuler atau liberal, zionis dan komunis ini sampai kapanpun tidak akan berhenti ingin menghancurkan umat ini. Orang-orang di luar sana berkoar-koar mengatakan nggak ada itu, komunis udah nggak ada. Oke, negara, organisasi, instruktur mungkin tidak ada. Tetapi ideologi tidak akan pernah mati, Pak. Ya, ini harus kita waspadai. Nah, ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah pada situasi seperti itu, di mana umat Islam bagaikan hidangan dalam nampan, dikerubuti oleh bangsa-bangsa kafir tadi, begitu ya? Apakah awamin qillatin nahnu yaumaidin? Apakah jumlah kami saat itu sedikit? Kata sahabat, lihat Pak, lagi-lagi jawaban Rasulullah masalah kualitas nih. Ya. Lah, tidak, bal antum kafir. Kalian pada saat itu banyak jumlahnya. Umat Islam hari ini 1,8 miliar, Pak, hampir 2 M salam dunia. Yahudi yang 16 juta, Pak. Itu 100.000 acan, 1 juta atan. Ya, Yahudi cuma 16 juta sadunia, Pak. 9 juta menetap di Palestina, merampas tanah-tanah bangsa Palestina. Sisanya sekitar 6 atau 7 juta itu tersebar di berbagai negara. Afrika, Eropa, Asia, termasuk Indonesia. Mana kekuatan umat Islam? 2 miliar, kurang lebih 1,8, ngelawan 16 juta Yahudi. Ayat itu, Pak. Nggak ada kekuatan. Persis kata Rasulullah, enggak. Jumlah kalian enggak sedikit. Bahkan tadi apa? Kafir. Banyak. 1,8 miliar. Salam dunia hari ini. Tetapi kualitas kalian, kuantitas yang tidak berimbang dengan kualitas. Kualitas kalian kagusa isail. Ya, seperti buih di lautan. Bapak terang buih, Pak. Nunggu budah, ya. Kan aya bahasa peribahasa gitu, mana mang tadi ngabuih we. Ya, nang ngabuih teh, Pak. Ngomong we ngocoblak eusina gitu, Pak. Lalu gitu banyak. Buih di lautan, Pak, mungkin bisa numpuk-numpuk bahkan lebih melambung lebih tinggi daripada kapal, atau bahkan juga kapal pesiar. Tapi punya kekuatan enggak? Punya power enggak? Enggak, Pak. Ayat tiup angin kuat meniup dari barat, tertiup ke timur.
Pun demikian ada angin dari sebelah timur, tarik, ya keseret ke barat begitu ya. Dia tidak punya power, kekuatan, ya, tidak punya tiga dupa madegan lah, cek bahasa sepuh mah. Tidak punya orientasi, visi dan misi yang jelas. Dan yang pasti tidak punya tadi ruh. Itu yang namanya gusa, kata Rasulullah. Naudzubillah, jangan sampai kita sebagai umat Islam kualitasnya seperti gusa tadi. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu, mugia kahartos. Ya pas sudah menjelang, sudah lewat ya syuruknya. Mudah-mudahan ageng manfaatna punten nu kasuhun. Oge tangtos mudah-mudahan tiasa dicanak hikmah, oge diamalkeun ku urang sadayana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.